Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesian Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih tentang bahas FR subscriber. Jadi FR di sini adalah informasi dari teman-teman kita yang dulu di tahun 2021-2020 itu sudah melaksanakan tes, dan salah satunya adalah materi peluang tentang mata dadu ternyata keluar juga di tes CPNS. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, jadi kita sudah masuk di bagian yang kedua, yaitu di tes intelijensia umum. Kita masih berada di matematika aljabar, dan di sini nanti seperti biasa kita akan membahas hanya beberapa soal, tetapi kita bahas sampai konsep dasarnya, sehingga ketika ada soal sejenis yang dibelokkan oleh pembuat soal, maka kita akan dengan mudah bisa mengerjakan soal tersebut. Oke teman-teman, kita masuk saja ke pembahasan kita, langsung menuju ke soalnya. Ya, jadi soal yang pertama adalah seperti ini. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah, oke, ini sekilas adalah pertanyaan yang mungkin kalau teman-teman sudah belajar tentang peluang, ini pertanyaan yang tidak susah. Tapi nanti kalau ada soal yang lebih kompleks ya, kalau kita tidak paham dengan dasarnya, nanti kita akan kesulitan sendiri. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman ya. Jadi kita bahas dari soal-soal yang mudah dulu. Soal pertama, dalam pelemparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah, oke, jadi pelemparan sebuah mata dadu ya teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, kalau kita gambarkan ya, dadu itu seperti ini ya. Ini kita gambarkan sketsanya saja. Dadu itu ada berapa sisi teman-teman? Ya, ada 6 sisi ya. Katakanlah kita gambar seperti ini. Misalnya di sini yang 3, kemudian di sini misalkan yang 5. Nah, ya ini hanya sketsa saja ya teman-teman ya. Jadi mata dadu itu ada 6 ya teman-teman ya. Ada mata dadu 1, ini kita sebut sebagai mata dadu 2. Kemudian ini kita sebut sebagai mata dadu 3. Kemudian mata dadu 4, kemudian ada mata dadu 5, kemudian yang terakhir ada mata dadu 6. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, artinya ketika kita melempar sebuah dadu, maka kesempatan ya atau kejadian yang mungkin muncul itu hanya ada 6, yaitu mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu genap. Ya, seperti kita ketahui di sini ada 3 mata dadu ganjil ya. Jadi ada 3 ganjil dan ada 3 genap. Nah, untuk yang ganjil itu mata dadu 1, 3, dan 5. Kemudian mata dadu genapnya adalah 2, 4, dan 6. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke perhitungan, di sini saya sampaikan dulu bahwa kalau kita berbicara tentang peluang, maka kita akan memiliki rumus. Ya, rumusnya seperti apa? Rumus peluang itu bisa kita tuliskan dengan N dalam kurung A, kemudian kita bagi dengan N dalam kurung S, di mana NA itu adalah kejadian yang diharapkan. Oke, saya tulis dulu ya teman-teman ya. Ini adalah kejadian yang diharapkan atau yang sesuai dengan soalnya. Kemudian yang NS itu adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi, atau di sini bisa kita tuliskan seluruh kejadian gitu saja. Jadi yang NA itu adalah kejadian yang diharapkan, kemudian yang bawah itu adalah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Ya, jadi N itu menyatakan banyaknya ya teman-teman ya. Jadi banyaknya kejadian yang diharapkan, dan yang bawah ini adalah banyaknya seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasannya teman-teman ya. Karena di sini yang diharapkan itu adalah muncul mata dadu genap, maka banyaknya
kejadian yang diharapkan itu ada 3. Kenapa 3? Ya, tadi kan mata dadunya yang genap kan hanya ada 3, 2, 4, 6 ya. N itu banyaknya atau jumlahnya ada berapa? Oh, ada 3 gitu ya teman-teman ya. Kemudian NS itu adalah seluruh kejadian. Seluruh kejadian yang mungkin terjadi ada berapa? Karena mata dadu itu ada 6 dan yang dilempar hanya sebuah mata dadu, maka NS-nya di sini adalah 6. Oke, maka dari situ kita bisa dapatkan hasil peluangnya adalah 3 dibagi dengan 6. Atau kalau kita sederhanakan, ini kita bagi dengan 3, ini juga kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1/2. Oke teman-teman, jadi untuk soal yang pertama kita memperoleh jawaban 1/2. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita belajar sedikit-sedikit berdasarkan konsepnya. Nanti kita akan semakin banyak bagian atau part kita, nanti kita akan semakin belajar soal yang lebih susah. Jadi kita mulai dari dasarnya. Pastikan teman-teman mengikuti video-video di Lesson Education ya, dari awal sampai terakhir atau sampai terupdate ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya untuk soal berikutnya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. 2 buah dadu ya. Oke, bentar saya ganti warna dulu ya. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, berapakah peluang kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 6? Oke, ini adalah tipe soal yang berbeda teman-teman. Kalau soal yang pertama tadi kita hanya disediakan 1 buah dadu. Nah, sekarang di soal yang nomor 2 di sini kita punya 2 buah dadu. Oke, jadi yang dilempar itu ada 2 dadu. Oke, ini dadu pertama misalkan. Ya, ini misalnya adalah dadu yang kedua. Ya, katakanlah di sini hanya sketsa saja ya teman-teman ya, untuk mempermudah teman-teman untuk istilahnya membayangkan dadu itu seperti apa toh. Nah, di sini coba saya sketsakan gambar atau dadunya. Oke, ini di belakang ini masih ada mata dadu 2, 5 dan 6 ya teman-teman ya. Oke, nah di sini karena ada 2 buah dadu, setiap dadu itu kan ada kemungkinan 6 yang muncul ya teman-teman ya. Ada kemungkinan 6 yang muncul. Ya, di sini juga ada 6 kemungkinan yang muncul atau kejadiannya ya. Karena 2 dadu dilempar bersama-sama, maka di sini kita akan memperoleh pasangan ya dari dadu pertama dan dadu kedua ya. Misalnya di sini adalah dadu pertama ya, di sini adalah dadu kedua. Oke, maka di sini misalkan dadu pertama munculnya angka 1, kemudian dadu kedua munculnya angka 3 misalnya. Atau dadu pertama muncul 6, kemudian dadu kedua muncul 5 misalnya, dan seterusnya. Ini kan ada banyak sekali teman-teman ya. Kira-kira ada berapa? Teman-teman bisa menebak? Ya, benar sekali. Oke, di sini total kejadiannya itu akan mendapatkan 36 kejadian. 36 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 6 kali 6. Karena mata dadu ya yang pertama itu peluang atau kejadiannya 6, kemudian yang kedua juga 6, maka kemungkinan seluruhnya kalau kita melempar 2 buah dadu itu menjadi 36. Oke ya teman-teman ya, paham ya? Oke, nah kalau 3 dadu bagaimana? Oke, di sini saya buatkan rumus. Jadi kalau 1 dadu ya, perhatikan di bagian atas ya teman-teman ya. Kalau 1 buah dadu itu berarti 6 pangkat 1, artinya ada 6 kejadian. Kalau 2 buah dadu maka 6 pangkat 2, yaitu 6 kali 6. Ya, 6 kali 6 adalah 36. Nah, untuk 3 dadu maka banyaknya seluruh kejadian itu adalah 6 kali 6 kali 6. Ada berapa? Ada sekitar 216. Nah, dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya, gampang ya. Nah, kalau kita sudah menemukan bahwa 2 buah dadu itu ternyata banyaknya kejadian, atau kita tuliskan dengan NS itu sama dengan 36, maka kita hanya akan mencari NA. NA itu tadi apa? NA itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Yang diharapkan di soal apa? Yaitu kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 6.
Oke, hati-hati ya teman-teman ya. Berjumlah 6. Maka di sini kemungkinan yang ada adalah 3 dengan 3. Maksudnya apa? Dadu pertama muncul angka 3, dadu kedua muncul angka 3. Ini kan dijumlahkan 6 teman-teman. Setuju ya? Oke, terus ada lagi enggak? Oh ada, 2, 4. Dijumlahkan kan 6 ya teman-teman, 2 tambah 4. Ada lagi 4, 2. Dibalik karena dadu pertama dan dadu kedua berbeda. Oke lanjut, ada lagi 1, 5. Ada lagi 5, 1. Ada lagi ya. Ada lagi teman-teman 6, 0. Nggak mungkin. Nah karena kan dadu tidak ada mata dadu 0. Nah begitu ya teman-teman ya. Oke berarti di sini NA-nya itu hanya ada 5. Ya, jadi yang berjumlah 6 dari pelemparan 2 dadu itu hanya 5 saja. Maka peluangnya bisa kita tulis menjadi 5 dibagi 36. Oke. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke ya teman-teman ya, paham ya? Nah, oke, itu untuk soal kita teman-teman. Nah, tentu saja di slide yang terakhir itu akan ada soal latihan. Silahkan dijawab teman-teman di kolom komentar seperti soal di part 1 atau di bagian pertama tentang soal cerita perjalanan. Nah, di sini kita belajar tentang peluang mata dadu. Nah, pada percobaan pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 11? Nah, pilihan jawabannya 5/12, 11/12, 7/24, 11/24, 13/36. Oke teman-teman, silahkan bisa dicoba untuk dikerjakan. Silahkan dijawab di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan silahkan teman-teman bisa request, bisa like, share video ini supaya bisa berkembang lagi channel ini dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini supaya saya juga semangat untuk memberikan informasi atau trik ya atau materi dan pembahasan soal-soal kepada sobat Lesedo, kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, satu lagi sebelum diakhiri video ini, silahkan teman-teman bisa subscribe juga di channel satunya yaitu Sobat Lesedo, di channel YouTube Sobat Lesedo. Di situ nanti akan ada informasi seperti tryout, Q&A, kemudian giveaway dan lain sebagainya. Dan itu masih satu kesatuan pembahasannya dengan Lesehan Education. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.